Kita bacakan tawasul dengan bacaan surah Yasin dan dilanjutkan dengan tahlil dan zikir. Mudah-mudahan di mana makom almarhumah Ibu Aci binti Bapak Nimin mendapat jujuran rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan yaitu nasihat agama atau tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Misbahuddin Fadl Mashkura. Sallu ala Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk aja ya, duduk ya. Orangnya dasar udah kenal, yang penting suaranya kedengeran dah. Ada kayak kurang mantap kalau bangun mah. Enggak. Kalau ada perempuannya saya diri, nggak ada perempuannya. Fadal. Ada begitu. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhriha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Woi, rame amat. Ya. Makanya suruh bangun kan begitu. Jangan sampai saya diri lah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ar-rajulu urida alaihi maqadahu bil ghadawati wal ashi. In kana min ahli al-jannah fal jannah wa in kana min ahli an-nar fan nar." Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamu-tamu yang sangat kita hormati dan kita muliakan, Sahibul Bait, Bapak Sayuti dan keluarga besarnya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan. Dan almarhumah yang pada malam hari ini kita bertakziah malam yang kedua, mudah-mudahan di mana maqam kuburnya kita doakan dijadikan raudhah min riyadil jannah, dijadikan taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua, Bapak Haji, Bapak-bapak, para asatidzah, adik-adik remaja yang saya nggak sebutin ya. Kalau saya sebutin saya takut nanti ada yang nggak kesebut. Biar ini merata aja semua Haji ya. Iya, betul Ustaz. Bisa nyampe pagi. Rata. Alhamdulillah, ya, almarhumah meninggalnya pada malam Jumat, di mana dikatakan orang yang mati pada malam Jumat dan hari Jumat nggak dapat ajab kubur. Amin. Ada yang mau mati hari Jumat? Kali kalau mau sekarang boleh. Sabtu. Kalau dibilang tadi mati hari Jumat sekarang belum siap, berarti amalnya belum ada. Kalau yang bilang siap berarti amalnya udah banyak, udah siap. Saya lebih baik mati masuk surga daripada dunia banyak urusan. Itu kalau udah dijamin. Ini yang namanya kematian rahasia Allah. Termasuk Ibu Oci ini rahasia Allah, dimatikannya pada malam Jumat.
yang barangkali semua umat Islam menginginkannya. Rahasia Allah, ada orang yang mati belum apa sholat masuk surga, ada. Enak tuh yang begitu. Belum pernah sholat seumur-umur, tapi matinya masuk dalam surga. Ini rahasia Allah. Tapi jangan dicontoh. Dulu di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjihad fi sabilillah, perang di jalan Allah melawan orang-orang kafir. Ada orang kafir melihat Rasulullah dalam keadaan diserang, langsung dia maju membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu orang kafir tadi yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tertebas oleh pedang. Namun ketika akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini orang belum pernah sholat masuk surga. Masih gitu-gitunya. Itu rahasia Allah. Jangan ditiru, Usman. Ntar nggak sembahyang, mau pengen sholat tahajud aja, nanti terakhir mau ketika sujud pengen mati. Kalau ketemu. Ini mah kebetulan. Jadi membantu Rasulullah. Dia membantu Rasulullah sedang terdesak pada saat itu. Kemudian ketika ia akhir hayatnya, dia mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk surga. Ada juga orang yang sholat rajin banget, ibadahnya rajin banget, ingin berjihad di jalan Allah, dia niatin dia ingin berjihad di jalan Allah, matinya pengen mati dikata orang syahid, pengen matinya mati syahid diniatin. Akhirnya dia perang bersama Rasulullah, badannya penuh dengan bacokan pedang. Lalu padahal dia orang yang abid, ahli ibadah, badannya penuh dengan bacokan. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, Rasulullah udah tahu nih orang matinya bakal bukan mati syahid. Benar, ketika begitu banyak tubuhnya penuh dengan bacokan, kagak kuat nahan sakitnya. Akhirnya matinya gantung diri. Nah ini kan kita kagak tahu rahasia Allah. Orang yang ahli ibadah ingin matinya mati syahid, dikatakan orang mati syahid, akhirnya nggak kuat, matinya gantung diri karena tidak kuat menahan sakitnya tadi. Banyak sekali. Tapi ada juga orang yang cuma nulis kitab. Ketika mati ditanya apa amal apa yang kau bawa, banyak amal ibadah sholat saya, ibadah haji saya. Lalu yang menyebabkan dia masuk surga ternyata cuma lalat. Pulpen yang dia buat nulis diminum oleh lalat. Dia ditinta, dia biarkan, dia ikhlas. Ternyata itu yang menyebabkan orang tadi masuk surga. Dia adalah Al-Imam Ghazali. Asbab cintanya diminum oleh lalat masuk ke dalam surga. Siapa tahu nih barangkali Usman niatnya ikhlas kemari, dengan ikhlasnya itu nanti matinya masuk surga. Iya, mudah-mudahan kita semua begitu. Ada juga orang yang amalnya banyak, kemudian dia ingin masuk surga dengan amalnya. Ternyata amal yang banyak yang ia berharap bisa masuk surga, ketika ditimbang amal ibadahnya buat nikmat mata aja satu udah kurang. Kayak kita gini, rajin sholat, rajin ngaji,
Kalau kita ngandelin masuk surga karena itu rasanya nggak bisa. Kalau bukan karena rahmat kasih sayang Allah. Dia adalah Muaz bin Jabal. Lah kayak Ibu Oci ini mungkin rahasia Allah. Dia udah termasuk kalau kita lihat matinya dalam keadaan husnul khatimah. Asal saja dia ahli ibadah, dia rajin ibadah, dia taat sama suaminya, udah dijamin itu insya Allah masuk surga. Karena ketika nanti ini di alam barzah dia nggak disiksa, dia dapat nikmat kubur karena matinya rahasia Allah hari Jumat atau malam Jumat. Tinggal lanjutin kalau dia ibadah ketika hidup di dunia, taat sama suaminya karena kunci surga adalah suami, insya Allah bisa masuk dalam surga. Ini kan yang paling susah sebenarnya, mati dalam keadaan husnul khotimah ini yang paling susah, dan ini didambakan oleh setiap manusia. Lalu bagaimana agar kita ini bisa mati dalam keadaan husnul khotimah? Di antaranya banyak-banyak membaca Al-Quran. Digambarkan oleh Nabi, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'ala khalfa dhuhrihi saqahu ilan nar. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, Al-Quran sering dia baca, kemudian dia ikuti ajaran-ajaran Al-Quran, yang haram dibilang haram, yang halal dia bilang halal. Ini kan zaman sekarang banyak dibalik-balik, yang haram banyak dibikin halal, bener nggak? Ini remeng-remeng kata Usman nih, boleh kagak dicomot nih? Dicomot juga mau Usman. Halal ini katanya, saya nggak ada lakinya. Itu baca Al-Quran, insya Allah kayak belum lama kita dengar di Asy-Syafi'iyah ya, di Asy-Syafi'iyah Ustazah lagi baca wa ilahukum ilahu wahid, dia mati, dia bersaksi bahwa Tuhan itu satu, insya Allah matinya dalam keadaan husnul. Juga barangkali hidup ini jangan kosong lah, jangan kosong. Kalau kita lagi duduk ya, atau kita lagi berjalan, meskipun dalam hati, coba kita berzikir, jangan kosong. Siapa tahu ketika kita berjalan berzikir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan ini udah jaminan. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mati ketika ia sedang berzikir, dijamin masuk surga. Kan modalnya gampang itu. Kata Ebit Gade begini, kalau mau ke surga murah harganya, kalau mau ke neraka bener kan ya, mahal harganya. Bukan Ebit Gade, bukan. Mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun jadi nyanyi saya. Itu banyak berzikir, kita baca sholawat, Salawat Jibril aja yang pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika berjalan, ketika berduduk, insya Allah mati kita kelak dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kata Pak Haji mah, hidup di atas dunia ini jangan banyak berpikir. Kalau banyak berpikir, nanti tahu-tahu udah ditanya malaikat munkar dan nakir. Jadi belum kesampaian, tahu-tahu udah di dalam kubur, ditanya oleh malaikat munkar. Jalanin aja hidup ini apa adanya. Ini ternyata oleh Anas bin Malik mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini adalah hari raya.
Ini adalah hari kegembiraan yang begitu gembira. Tidak ada kegembiraan di atas dunia ini selain daripada mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini udah, kalau udah husnul khatimah, soalnya insya Allah udah gampang dah. Dan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini orang yang mengurusi Rasulullah. Ini Anas bin Malik. Nanti kalau kita sudah mati, karena kita pasti bakal mati. Nanti kata baginda Rasul, "Idza matar rajulu uridu alaihi maq'adahu bil ghadawati wal asyi, in kana min ahlil jannah fal jannah wa in kana min ahlin nar fal nar." Nanti kalau kita sudah berada dalam kubur nih kayak Ibu Oci, itu tiap pagi dan sore, pagi dan petang diperlihatkan oleh Allah tempat yang kelak akan dihuninya. Kita doakan kalau dia ahli surga, akan diperlihatkan oleh Allah pada pagi dan sore surga yang kelak bakal dihuni. Termasuk kita begitu nanti. Dan ketika kita diperlihatkan oleh Allah surga yang kelak kita akan huni, ini satu kegembiraan. Dan itu oleh Anas bin Malik dikatakan hari raya, hari yang sangat gembira. Mudah-mudahan kita begitu nanti sampai di Solo. Pagi dan sore kita diperlihatkan surga, itu bahagia sekali kita. Dan setelah nanti kita dibangkitkan oleh Allah dalam kubur, kita menuju satu tempat yang namanya padang mahsyar. Di mizan kita ditimbang. Dan di sana nanti fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada sekelompok manusia yang menuju ke neraka dan ada sekelompok manusia yang menuju ke surga. Yang menuju ke surga itu oleh Anas bin Malik, dia katakan itu adalah hari raya. Hari yang sangat gembira buat kita karena kita menuju surganya Allah. Ini kata Anas bin Malik, jadi kita ketika nanti dibangkitkan dari alam barzakh menuju padang mahsyar, di mizan kita ditimbang, kalau kita amalnya banyak, insya Allah masuk ke dalam surga, berjalan menuju surga. Pada saat menuju surga itu oleh Anas bin Malik dikatakan bahwa kita sedang berada di hari raya. Hari satu kegembiraan karena kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tahu kan hari raya cuma Idul Fitri sama Idul Adha. Ternyata Anas bin Malik itu mengatakan demikian. Dan yang terakhir, Anas bin Malik mengatakan kalau kita termasuk ahli surga kayak Ibu Oci ini, kita doain. Amin. Nanti di surga kita bertemu dengan Allah dan Rasulnya, bisa melihat Allah kita. Kalau dulu Nabi Musa yang dikenal dengan Kalimullah, Nabi yang suka berbicara dengan Allah, dia pengen melihat wajah Allah, baru cahayanya saja sudah pingsan. Di bukit ada turisin. Tapi kita nanti insya Allah cuma orang lemah sebagai umat, karena kemuliaan umat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita nanti di dalam surga, kita bisa melihat wajah Allah dan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman tadi ada syaratnya. Paman kana yarjullah, paman kana yarjullah, falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, memandang wajah Allah, hendaknya kita di atas dunia ini banyak-banyak beramal soleh. Maka itulah insya Allah nanti akan yang kita ceritakan ini kita akan jumpai jalan ceritanya seperti insya Allah mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Kita berharap ketika kita berada di alam barzakh seperti Ibu Oci ini, insya Allah bisa melihat surganya Allah, dan ini merupakan satu kegembiraan. Kemudian kita ketika berada di padang mahsyar berjalan menuju surganya Allah, ini merupakan satu kebahagiaan. Dan yang terakhir merupakan kebahagiaan yang tidak
ternilai harganya. Insya Allah nanti akhir hayat kita ketika kita mati, kita berada dalam surganya Allah, bisa melihat Allah sang pencipta alam dan orang yang sangat kita cintai, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Bu Haji binti Bapak Nimin ini seperti yang diceritakan tadi, insya Allah akan dia terimanya juga ahli kubur kita, saudara kita, orang tua kita yang telah pulang rahmatullah. Insya Allah semuanya melewati perjalanan tadi, yakni yang saya ceritakan tadi, sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.